Amin, amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saya ingin menyampaikan satu tema yang dititipkan oleh istri saya, Ibu Gembala Saudara, sebelum dia dipanggil oleh Tuhan. Satu tema yang berjudul Apa yang Tersisa. Ya, tema ini ditemukan oleh anak saya, Sheila, beberapa hari yang lalu ketika dia mulai beres-beres catatan-catatan dan lain sebagainya dari ibunya, dan ditemukan sebuah nota kecil yang ditulis tangan sendiri. Nah, dari tulisan ini kemudian saya bisa mengerti dan kita perlu belajar bersama-sama supaya kita tidak perlu takut untuk melakukan yang terbaik selama kita hidup. Karena Tuhan akan memberikan upah sesuai dengan apa yang Dia lihat pantas untuk kita ngalami. Saya kemudian mengutip ini dari Ibu Hanifah, dia WA saya. Sehubungan dengan apa yang tulisan yang ditemukan. The strongest warrior who fight for the strongest battle. Seorang pahlawan yang kuat dipersiapkan Tuhan untuk menghadapi sebuah peperangan yang cukup berat. Tidak semua orang tentu saja bisa mengalaminya, tetapi adalah kasih karunia kalau Tuhan bisa izinkan kita mengalami semuanya itu. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita lanjut, saya ingin kita perhatikan cuplikan video yang merupakan pesan terakhir beliau di mimbar ini pada tanggal 24 Desember kemarin, malam Natal. Pada saat sebenarnya secara fisik dia sudah sangat lemah. Dan untuk berdiri agak lama dia tidak kuat dan berbicara juga sudah agak ngos-ngosan. Karena itu 2 minggu sebelum Tuhan panggil dia pulang. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, dari 14 menit pesan terakhir dia, saya cuplik beberapa dan secara tergantung tema khotbahnya saya akan cuplikan itu untuk kita perhatikan bersama-sama. Nah pesan terakhir biasanya, pesan terakhir sebelum seseorang dipanggil Tuhan itu menjadi satu pesan yang sangat penting untuk kita perhatikan. Sebab itu mari kita saksikan dulu tayangan 2 menit yang berikut ini. Silakan media. Shalom Bapak Ibu sekalian, saya bersyukur pertama-tama kepada Tuhan, kedua untuk para pelayan-pelayan, para full timer, orang-orang yang mencintai saya, jemaat yang terus berdoa untuk saya. Selama setahun, hampir setahun ya, yang saya ingin ceritakan kepada saudara tentang indahnya perjalanan saya bersama Tuhan Yesus sepanjang tahun ini. Kami adalah hamba Tuhan, kami sangat mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan. Kami banyak mengajar, kami mengembalakan jemaat-jemaat, kami mengajari, mendoakan, membimbing jemaat untuk mengiring Yesus. Tetapi kami masih jauh dari sempurna. Maka tahun ini kami diizinkan oleh Tuhan untuk di-upgrade oleh Tuhan sendiri. Untuk punya pengalaman pribadi lebih lagi dengan Tuhan. Saya itu jarang berdiri di mimbar. Tetapi kesukaan saya sebelum saya sakit itu ada di menara doa. Dan kelihatannya sahabat-sahabat saya ada di sebelah kiri. Mereka yang selalu bersama kami. Dan saya selalu mengajar mereka. Yuk, hari-hari ini hidup kita itu harus sama seperti Kristus hidup.
Kita jangan aja baca firman dan kita lupakan. Tetapi kalau kita belajar firman Tuhan itu untuk kita praktekkan dalam hidup kita. Nah, itulah yang selalu saya ajarkan kepada teman-teman doa saya. Saya bilang, satu kerinduan saya bisa berkata suatu saat, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang di dalam aku. Itu memang tidak mudah Bapak Ibu sekalian. Kita hidup harus berbagi, kita harus punya seperti karakter Kristus. Itu kita bisa lakukan pada saat kita yang dikatakan Pak Niko hari-hari ini, kita banyak sembahyang, sembah Yesus. Izinkan Tuhan mengupgrade kita sepanjang hidup untuk membuat kita menjadi sama seperti Kristus. Salah satu tolok ukur hidup kita sama seperti Kristus adalah kalau kita melakukan apa juga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan kita hanya bisa melakukan itu kalau kita punya hubungan dengan Tuhan, itu betul-betul terpelihara. Kita banyak sembahyang, sembah Sang Hyang, sembah Dia yang Maha Tinggi, yaitu Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari, apa sih yang dilakukan Tuhan Yesus? Kalau kita baca dari Kisah Rasul pasal 10, saya ajak kita baca sama-sama. Yuk, ayat 38, 34. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan keliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai dia. Ketika kita berjalan kemana-mana, kita bukan hanya sekedar bersaksi, kita bukan hanya sekedar berkhotbah, tetapi kita berbuat baik sama tuh seperti Tuhan Yesus berbuat baik. Saudara, memang hidup kita juga mungkin sedang membutuhkan bantuan orang lain. Tetapi jangan tunggu sampai kita punya kelebihan baru kita mulai berbuat baik. Kita harus melakukan perbuatan baik sama seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Bersaksi itu penting, khotbah itu penting, tapi kalau tanpa perbuatan maka itu semuanya tidak ada manfaat. Nah, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sambil dia berkhotbah, sambil dia memberitakan Injil, sambil dia memperhatikan orang-orang susah, sambil dia berbuat baik, dia menyembuhkan orang yang sakit. Tuhan begitu memperhatikan orang-orang yang sengsara dengan sakit penyakit. Nah, kalau kita lakukan seperti itu, dikatakan Allah akan menyertai kita. Amin. Matius 25 ayat yang ke-40. 1, 2, 3. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ini Tuhan Yesus katakan apa yang akan terjadi pada waktu tiba semua kesudahan, di mana semua orang, seluruh bangsa itu akan berdiri di hadapan takhta pengadilan Tuhan Yesus. Lalu Tuhan katakan begini, dia mulai memisahkan orang-orang itu seperti orang memisahkan kambing dari domba. Yang domba ditaruh sebelah kanan. Dan dia bilang, kamu masuklah di dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kenapa? Karena pada waktu aku dalam penjara, engkau melawat aku waktu aku sakit, engkau menolong aku waktu aku telanjang, engkau beri pakaian dan lain sebagainya. Sudah bisa baca itu di Matius 25 ayat 30 sampai ayat yang selanjutnya. Di situ dikatakan, karena kamu melakukan hal-hal yang penting. Lalu orang-orang yang sebelah kanan itu berkata begini, Tuhan, tapi rasanya tidak pernah kami melakukan itu. Kapan kami melihat engkau dalam penjara, lalu kami mengunjungi engkau telanjang dan kami memberi, kapan? Lalu Tuhan Yesus bilang begini di ayat 40. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, orang-orang sengsara itu, engkau telah melakukannya untuk aku. Panggilan gereja
bukan hanya untuk sebuah bangunan yang besar. Panggilan gereja bukan hanya sekedar ibadah seperti ini. Panggilan gereja adalah bagaimana mempraktekkan kasih itu dengan memperhatikan orang-orang sengsara. Tidak dikatakan di sini saudara-saudaraku yang mengikut aku, tidak. Di hadapan Tuhan semua manusia itu adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Melakukan perbuatan baik tidak hanya dibatasi kepada orang-orang yang sesama anggota gereja, tetapi kepada semua orang sengsara, orang yang membutuhkan perhatian. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ketika istri saya meninggal, kita semua sudah sering kali dengar bagaimana kesaksian-kesaksian itu. Banyak hal yang saya tidak pernah tahu, ternyata dia lakukan tanpa harus memberitahu saya. Dia orang yang suka memperhatikan dan menolong orang-orang sengsara. Nah, dan dia lakukan itu karena dia tahu itu adalah panggilan dia. Saudara yang kasih Tuhan, pada waktu 2 hari, 3 hari disemayamkan di tempat ini, disitulah saya mendengar banyak sekali hal yang dia lakukan yang saya tidak tahu. Dan dia begitu sangat mengasihi dan sangat care kalau dengar ada orang sakit. Bahkan sampai hari ini saudara, saya masih terus saja menerima dari WA, dari orang-orang banyak yang saya tidak kenal juga, menceritakan tentang apa yang mereka rasakan dari ibu gembala mereka, bahkan yang bukan gembala, bukan jemaat kita, tetapi dia memberikan perhatian seperti itu. Di semua kalangan, semua lapisan, dari orang yang sederhana dan seterusnya. Nah saudara, kemarin saya di Jakarta, saya diajak makan oleh seseorang di sana, bukan jemaat kita tentu saja, orang di Jakarta. Kami itu ketemu orang yang paling banyak sekali atau 2 kali dalam 1 tahun. Tapi sejak pertama kali ketemu, saling kenalan, rupanya istri saya sering sekali WA-an dengan istrinya, kuatkan, doakan dan sebagainya. Saya nggak tahu itu semuanya. Dan dia bilang begini, Pak Hani, saya itu dan istri saya memang berpikir ibu ini kok bisa ya, jemaatnya ada ribuan di Batam. Kami ini siapa? Kami bukan jemaat, kami ketemu ya paling setahun sekali untung-untungan. Tapi kok dia ingat, dia sering kali kalau enggak telepon, dia WA, tanya apa kabar dan mendoakan, menguatkan kami. Terus dia bilang, saya ingat yang terakhir itu sekitar bulan November. Dia WA istri saya, tanya gimana keadaan kalian. Lalu istri saya sharing bahwa memang usaha mereka tuh lagi goyang gitu ya. Lagi goyang, lalu kami didoakan. Dan setelah didoakan, terus dia WA, istri saya WA, istrinya udah kasih tahu suamimu, enggak usah khawatir, nanti tahun depan kamu akan lihat your best is yet to come. Saya juga bingung kapan istri saya bisa ngomong bahasa Inggris begitu. Your best is yet to come. Dan dia bilang memang benar Pak, pada waktu ibu di ICU di Jakarta, kami sedang di Jepang, begitu kami dengar kami cepat-cepat pulang. Pingin ketemu dan mereka sempat ketemu hanya beberapa menit saja di ICU dan sudah tidak bisa ngobrol. Tapi dia bilang begini, sebenarnya Pak, saya itu ingin buat kejutan. Karena waktu ibu katakan your best is yet to come, 2024 usaha kami kembali diberkati. Dan saya baru saja, saya sekarang sedang memperluas usaha saya. Ada satu mall besar di daerah Pik ya. Dia sewa hampir 1000 meter untuk perluasan usahanya, sewa di mall. Sekarang lagi renovasi, kami rencananya akhir bulan Februari ini mau undang Pak Hani dan Ibu datang mendoakan itu. Terjadi ternyata. Saudara, dan itu kesan yang luar biasa. Kesan yang luar biasa. Dan kemudian saya baru dengar juga kemarin, anak saya Sheila cerita ya, bahwa dia temukan dari catatan rekening bank dia 4 hari sebelum dia meninggal, dia masih sempat transfer uang sekolah buat anak-anak asuh, anak-anak yang
dia sekolahkan itu sampai bulan Februari. Itu sudah dalam keadaan yang napas aja sudah susah. Saya tahu 4 hari sebelumnya tangannya saja sudah gemetar untuk mobile banking, untuk transfer seperti itu. Tapi dia lakukan. Satu sisi saya bangga, di sisi yang lain saya kehilangan. Saya tahu jemaat juga banyak yang kehilangan. Nah, ada banyak kisah tentang itu terjadi. Lalu pada waktu dia meninggal dipanggil Tuhan, saya tidak protes. Karena saya tahu Tuhan Yesus sendiri yang jemput dia. Saya seringkali mendengar kesaksian, bahkan ada adik saya, udah lama ya, dia umur 21 tahun, dia meninggal karena gagal ginjal. Dan sebelum dia meninggal itu kreatinnya naik terus dan akhirnya dokter bilang sudah nggak bisa. Jadi dia dibawa pulang. Nah, detik-detik sebelum dia meninggal, dia itu minta duduk di pangkuan ayah saya. Lalu kemudian dia melihat ke atas dan tiba-tiba dia bilang, itu sudah ada malaikat-malaikat, ada kereta putih datang mau jemput. Nah saudara, dan banyak kesaksian orang-orang yang pernah mati dan kemudian dibawa ke surga dan kembali lagi. Mereka bilang saat terakhir itu mereka akan melihat seperti itu. Kalau orang yang dikasihi Tuhan yang datang itu pasti malaikat dari surga. Jubahnya putih semuanya dan Tuhan Yesus sendiri datang. Tapi kalau orang di luar Tuhan yang datang biasanya yang hitam-hitam. Nah saudara, iya betul, Anda bisa coba cek itu. Nah saya ingat pada waktu di saat-saat terakhir dia menghembuskan nafas terakhir. Kami semuanya ada di situ, keliling ya. Dan menyedihkan sekali. Saya tahu dia kesakitan, tapi dia tidak pernah berteriak sama sekali. Sampai hanya kira-kira 1 menit sebelum hembusan nafas terakhir. Selama itu 1-2 hari sebelumnya sudah tidak bisa. Kalau dia mau bicara kita mesti tempel gini di mulut, nggak jelas suaranya. Tapi saat itu seperti dia mengumpulkan semua sisa tenaga. Terus dia berteriak satu kata, sembahyang. Hanya itu, sembahyang. Kami sujud, kami menyembah. Sementara kami menyembah Tuhan, saya lihat matanya mulai lihat ke atas, keliling begini. Spontan saya berteriak, terima kasih Tuhan Yesus. Dia sedang melihat keretamu sedang datang. Tuhan Yesus sedang jemput dia. Nah di samping ranjang itu ada Ibu Suli namanya. Pegang tangannya gitu. Dia sambil matanya terus begini. Tiba-tiba dia angkat tangan ibu itu. Lalu dia raba-raba. Dia gini-giniin. Saya tanya, kenapa? Kenapa? Dia enggak jawab. Dia raba-raba begini. Sambil dia lihat terus ke atas, dia lihat. Saya ingat pada waktu Tuhan datang kepada Thomas. Tuhan ulurkan tangan. Ini, kalau kamu tidak percaya, ulurkan jarimu. Dan raba bekas lubang paku. Itu nanti tolong dicari ya, ada di video waktu itu. Saya sangat yakin waktu itu Tuhan Yesus lagi pakai tangan ibu itu untuk dia melihat seperti diulurkan sama dia. Dia pegang, jarinya diusap-usap begini, kemudian ini dipegang seperti ini. Saya yakin dalam roh dia sedang melihat tangan Tuhan Yesus sedang menyongsong dia. Saudara, dia tidak meringis kesakitan. Kelihatannya dia mulai damai. Saya letakkan tangan saya di dadanya. Saya hanya ingin merasakan denyut tarikan napas dia yang terakhir. Sampai akhirnya waktu dia tarik napas dan selesai. Saudara, saya cuma bisik begini. Oke, kita pernah berdoa minta supaya Tuhan panggil sama-sama. Tapi sekarang ternyata kamu dipanggil duluan. Selamat jalan. Kita nanti jumpa lagi di sorga. Dan saudara, dia menghembuskan nafas yang terakhir. Ini pengalaman yang tidak pernah bisa saya lupakan. Tapi setelah itu saya bertanya, karena saudara begini ya. Kami itu sebelum dia sakit, kami selalu kalau berdoa begini. Tuhan, kami saling mengasihi. Kami ingin Tuhan ya, kalau Tuhan panggil kami
Sebelum rapture Tuhan mau panggil kami berdua dong, jangan satu-satu. Itu selalu kami doakan, kami mau pulang sama-sama. Kita banyak dengar cerita juga ada orang yang udah tua begitu dipanggil, yang satu dipanggil Tuhan duluan, yang satu seminggu kemudian dipanggil Tuhan. Kami berdoa, Tuhan kalau boleh seperti itu. Ini baru 1 bulan. Benar, saya mesti jujur berkata demikian. Lalu kami juga sering kali dengar ada orang-orang yang lagi tidur, tahu-tahu sudah dipanggil Tuhan pulang. Enak kali, gak sakit. Kami juga berdoa, Tuhan kalau kami harus Tuhan panggil pulang. Kami ingin seperti itu dong Tuhan, kami kan mengasihi Engkau. Biarlah kalau Engkau mau panggil pulang, gak usah pakai sakit Tuhan. Tapi waktu kami tidur, tiba-tiba bangun sudah di sorga. Itu permintaan kita. Tetapi melihat kenyataan 1 tahun 2 bulan. Istri saya sakitnya makin lama makin meningkat sampai detik terakhir. Semua orang bilang ini mestinya orang akan menjerit-jerit kesakitan. Tapi dia tidak pernah menjerit kesakitan. Ketemu orang dia masih senyum. Padahal kadang-kadang dia agak meringis sedikit. Saudara, tidak pernah dia mengeluh. Itu jadi pertanyaan kami. Tuhan, kenapa ya Tuhan ya? Kami kan minta supaya kalau boleh gak susahin orang, gak habis-habisin duit dan sebagainya. Kok kenapa Tuhan gak jawab? Itu menjadi pertanyaan saya juga. Terus bertanya-tanya demikian. Dan kemudian Tuhan mulai menjawab pada waktu lagi disemayamkan di sini. Hari pertama, hari kedua begitu banyak kesaksian apa yang dia sudah lakukan selama ini. Nah, menjawab pertanyaan saya yang pertama, di hari ketiga dia di sini. Saya lagi mandi pagi hari, tiba-tiba Tuhan bicara kuat di hati saya. Kamu baca Yohanes 12 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap 1 biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Roh Kudus bicara begini sama saya, kamu dengar apa yang sudah dia lakukan. Dia lakukan seorang diri, bahkan kamu aja gak tahu. Tuhan mau dia mati supaya pada hari kematiannya banyak orang mendengar apa yang sudah dia lakukan. Dan Tuhan akan pakai kesaksian-kesaksian itu untuk men-trigger orang-orang juga untuk melakukan hal yang sama. Karena apa yang dia lakukan sama seperti Tuhan Yesus lakukan. Dia berjalan sekeliling sambil berbuat baik. Memperhatikan orang yang sakit dan sebagainya, dan Allah menyertai dia. Saudara, itu menguatkan saya. Tapi memang masih tersisa satu pertanyaan. Tapi Tuhan, kok mesti menderita, mesti sakit? Beberapa hari yang lalu anak saya temukan catatannya. Sebuah nota yang dicatat tangan sebelum dia menderita sakit. Waktu saya baca. Ini khotbah. Dia catat sepertinya dia mau berkhotbah. Tapi khotbah yang tidak tersampaikan. Sehingga waktu saya persiapan untuk khotbah hari ini, ada satu dorongan yang kuat. Tolong sampaikan khotbahnya ini untuk jemaat yang dia tinggalkan. Sebab itu tulisan tangan ini memang tulisan tangannya tidak terlalu bagus. Sehingga kalau Anda tidak terbiasa baca tulisan tangannya, Anda susah bacanya. Jadi sengaja saya masukkan di sini, saya hanya akan baca. Ini khotbah dari seseorang yang telah menyelesaikan pertandingan dan dia tetap mempertahankan imannya. Dia katakan begini, kita lihat contoh dalam Alkitab tentang apa yang tersisa. Makanya saya kasih judul apa yang tersisa. Alkitab mengatakan setan diizinkan Allah untuk tentang Ayub. Alkitab mengatakan setan diizinkan Allah untuk memiskinkan dan menyakiti Ayub. Tolong perhatikan ini, sangat penting Anda pahami. Ini kan tulisan bahasa khotbah kan. Saya nggak tahu dia tulis ini dia mau khotbah ke siapa. Dia tidak pernah sampaikan, makanya
saya tangkap dalam spirit, Anda sedang dikhotbahkan dari sorga hari ini. Perhatikan baik-baik. Ini sangat penting Anda fahami. Setan berkata kepada Tuhan dalam ayat 1, ayat 11. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Ayat 12, maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Oke? Tuhan izinkan, tetapi dia selalu menyisakan sesuatu yang dia tidak izinkan disentuh oleh iblis. Iblis tidak bisa berbuat apa-apa kecuali diizinkan Tuhan. Tapi seperti apapun juga ada satu yang dia tidak izinkan disentuh oleh iblis. Ambil semua ternaknya, domba, semua kekayaannya, semua bisnisnya, sapu bersih. Tapi jangan sentuh nyawanya. Itu sebabnya kenapa setiap kali dia beberapa kali menghadapi hampir mati. Tapi enggak mati. Dan dia selalu bilang begini sama saya. Udahlah. Belum waktu Tuhan, tidak usah khawatir, tidak akan mati. Tapi kalau sudah waktu Tuhan, kamu mau berdoa juga pasti mati. Dan selama sakitnya itu beberapa kali memang dia alami detik-detik seperti itu. Tapi dia tersenyum saja. Saya ingat satu ketika dia hampir lewat di Singapura. Dia cuma doa begini, Tuhan aku siap untuk pulang. Tapi aku tidak mau yang datang itu makhluk hitam-hitam. Aku mau engkau jemput sendiri. Dan dia bilang, yang datang itu makhluk hitam-hitam. Itu spirit. Dia bilang, aku tidak akan mati. Benar. Nggak mati. Walaupun mestinya parah sekali. Nggak mati. Dia bilang sama saya lagi. Tuh kan. Bukan Tuhan Yesus datang. Nggak akan mati. Karena rupanya dia sudah tulis ini. Bahwa nyawa itu Tuhan yang menentukan. Nah, sebab itu dia selalu bilang, jangan takut mati. Kalau belum waktu Tuhan, tidak akan mati. Sudah waktu Tuhan ya tetap pulang juga. Makanya persiapkan diri. Nah, saya lanjutkan. Tetapi bukannya Ayub mengutuki Tuhan. Dengar apa kata Ayub. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayat 2, ayat 5 dan 6. Setan kembali dan berkata, tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Ayat 6. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah ia ada dalam kuasamu. Saudara, hanya sayangkan nyawamu. Kembali lagi tentang nyawa. Ketika semua kekayaan sudah diambil, iblis bilang, coba sekarang kesehatannya, izinkan aku jama. Waktu Tuhan izinkan, Tuhan masih bilang, sisakan nyawanya. Nah saudara lihat, boro-boro mengutuki Tuhan. Ayub berkata di ayat 10, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Alkitab bersaksi, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Nah, pewahyuan untuk kita hari ini. Dia tulis dari kapan-kapan. Saya percaya hari ini juga dia mau berkata dari sorga. Pewahyuan hari ini buat saudara yang mendengarkan ini. Iblis berkata, ulurkan tanganmu dan sakiti mereka. Tapi Bapa tidak akan menyakiti engkau dan saya. Terlebih lagi bagi anak-anaknya yang percaya dan berbakti kepadanya. Kalau engkau sakit, itu bukan Allah yang membuat engkau sakit. Dia mengizinkan, tapi Bapa kita tidak pernah ingin menyakiti kita. Ini pewahyuan. Jangan pernah salahkan Tuhan. Jangan pernah mengeluh. Kalau engkau sakit, engkau sudah berdoa, lalu tetap sakit. Iblis akan bilang begini, karena engkau berdosa. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, Allah tidak akan menyakiti engkau. Malah semakin banyak dosamu, Allah semakin mengasihi engkau.
Ini pewahyuan. Yang mendera kita itu adalah iblis. Yang kedua, tapi dia mengizinkan iblis menyakiti kita untuk tujuan Bapa yang lebih besar. Dia izinkan. Jadi selama dia sakit menderita 1 tahun 2 bulan. Leukemia. Tuhan izinkan dia terjadi. Itu terjadi untuk tujuan Bapa yang lebih besar. Sekarang saya mengerti. Tuhan sudah berikan pewahyuan ini. Ketika dia mati, ada tujuan yang lebih besar dari Tuhan. Supaya setelah kepergiannya, Anda semua menjadi gandum yang tumbuh. Dari kesaksiannya, Anda akan melakukan juga apa yang Tuhan mau umat Tuhan lakukan di muka bumi ini. Amin. Nah, saudara, sekalipun Tuhan mengangkat pagar-pagar perlindunganmu, sehingga iblis berkesempatan menghancurkanmu, Tuhan akan membangun pagar yang baru untuk mempertahankan yang Ia sisakan dalam hidupmu hari ini. Saya ulangi. Kalaupun rasanya engkau pagar-pagar perlindungan itu diangkat, sehingga iblis mendera engkau dari segala penjuru. Ingat satu hal, Allah begitu mengasihi engkau. Sehingga untuk sesuatu yang masih tersisa hari ini, dia akan bangun pagar yang baru. Karena dia tidak mau apa yang tersisa ini ikut disentuh oleh si jahat. Kenapa? Ini dengar baik. Karena yang tersisa itulah yang akan menggagalkan semua rencana iblis dalam hidupmu. Dan menggenapi rancangan Allah bagi masa depanmu. Wow. Ini khotbah yang betul-betul kita perlu dengar. Karena yang tersisa padamu hari ini, itulah yang akan menggagalkan semua rencana iblis dalam hidupmu dan menggenapi rancangan Allah bagi masa depanmu. Di tengah badai ini, pertanyaannya, di tengah badai yang sedang kau hadapi hari ini, adakah sesuatu yang masih tersisa? Engkau bilang sudah ludes. Tidak, tetap masih ada yang tersisa. Paling tidak nyawamu, paling tidak nafasmu, masih tersisa. Saudara, Tuhan tidak mau iblis mengambil semua daripada kita. Apakah yang masih tersisa dalam hidupmu ketika engkau menderita, engkau didera dengan masalah dan sebagainya? Apakah masih ada pujian syukur kepada Allah yang tersisa di mulutmu? Masih adakah? Jangan biarkan itu dirusak. Jangan biarkan dirusak. Apakah masih tersisa kesetiaan dalam hidupmu? Kesetiaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada sesama. Apakah masih tersisa? Jangan biarkan dirusak oleh iblis. Jangan biarkan itu dirusak. Masih adakah sukacita yang tersisa di hatimu? Ketika engkau dilecehkan, ketika engkau mengalami penganiayaan, adakah sukacita yang masih tersisa dalam hatimu? Periksa. Jangan biarkan dirusak. Masih adakah iman di atas janji Tuhan yang tersisa? Ketika engkau melihat segala sesuatu sudah hopeless. Masih adakah iman yang tersisa? Jangan biarkan itu dirusak. Masih adakah mimpi ilahi yang tersisa? Jangan engkau biarkan dirusak. Masih adakah harapan-harapan ilahi dalam hidupmu? Jangan biarkan itu dirusak. Karena ini, dengar baik-baik. Kita baca sama-sama yang tulisan merah. Wah, ini powerful, ini so prophetic. Kita baca sama-sama, mudah-mudahan Anda bisa baca tulisannya. 1, 2, 3. Kehilangan itu menyakitkan, tapi yang tersisa itu kekuatan. Dia bicara sama saya. Sama saya. Sampai sekarang saya masih merasakan kehilangan. Saya sudah tidak bersedih lagi. Tapi saya masih merasa kehilangan. Loneliness itu lebih menyiksa daripada duka cita. Tapi ketika saya baca ini,
Dia seperti sedang bicara sama saya. Kehilangan itu menyakitkan. Tapi yang tersisa itulah kekuatan. Yang tersisa itu iman. Yang tersisa itu ya nafas kehidupan yang masih bisa. Dan itu menjadi kekuatan. Khotbah ini juga buat saudara. Saya tidak tahu apa yang sedang kau hadapi. Tapi kalau engkau masih bernapas, yang tersisa itu jangan dirusak. Kenapa? Karena di dalamnya ada kekuatan Allah yang akan membuat engkau bangkit dan jadi terang. Apa yang ditinggalkan Ayub dalam kehancurannya? Setelah semua harta benda lenyap, setelah dia kehilangan kesehatannya, setelah teman-temannya menghujat dia, setelah istrinya ingin dia mati saja. Apa yang tersisa pada Ayub? Dengarkan ini. Yang tersisa adalah kepercayaannya dan keyakinannya kepada Tuhan. Itu iman. Jangan biarkan sampai imanmu habis sama sekali. Saudara, dan doa buat pernyataan itu kepada Tuhan diungkapkan Ayub dalam Ayub pasal 13 ayat 15. Dia kutip dalam bahasa Inggrisnya dari King James Version, dikatakan, sekalipun ia menyembelih aku, namun aku akan tetap percaya kepadanya. Sekalipun Tuhan sendiri yang datang menyembelih dia akan tetap percaya. Dengan kata lain, Ayub katakan bahwa Tuhan sendiri saja tidak akan bisa mengoyahkan imanku kepadanya. Dan saya lihat itulah yang dia alami di dalam hidupnya sampai kepada titik terakhir. Ternyata kesakitan itu tidak menggoyahkan imannya kepada Tuhan. Dan sama seperti Tuhan bangga terhadap Ayub, saya percaya Tuhan juga bangga melihat anaknya Ibu Vera bertahan sampai terakhir, tetap mengucap syukur. Selama dia bisa tersenyum, dia berusaha tersenyum. Sekalipun Tuhan mengangkat pagar-pagar pelindungannya, sehingga iblis berkesempatan menghancurkannya. Sekalipun Tuhan mengangkat pagar-pagar perlindunganmu, sehingga iblis berkesempatan menghancurkanmu, Tuhan akan membangun pagar yang baru untuk mempertahankan yang ia sisakan dalam hidupmu hari ini. Kenapa? Karena yang tersisa itulah yang akan menggagalkan semua rancangan iblis dalam hidupmu dan menggenapi rancangan Allah bagi masa depanmu. Adakah yang masih tersisa dalam hidupmu? Waktu saya baca ini, saya cancel persiapan khotbah saya. Dan saya mau beritahu saudara, saya harus jujur. Sekalipun saya pendeta, bahwa saya juga tidak kebal dengan tekanan, tidak kebal dengan depresi. Saya juga manusia biasa seperti saudara. Saudara, orang yang ketika tertekan, ketika depresi, ketika sedang dalam ketakutan, dalam kekecewaan, seringkali tanpa sadar, semua yang seperti itu akan menarik kita masuk ke dalam sebuah gua, tempat persembunyian di mana ingin menyendiri. Saudara, saya pun demikian. Kehilangan seorang penolong yang luar biasa membuat saya stres, saya depresi. Tapi saya nggak tahu kalau saya sedang depresi. Sampai minggu yang lalu, tiba-tiba satu hari, minggu yang lalu hari apa ya? Hari Rabu ya. Hari Rabu. Itu Selasa malam, saya nggak bisa tidur sama sekali. Itu kepala saya, khususnya tengkorak bagian atas ini, kayak mau meledak, sakitnya luar biasa. Sepanjang malam tidak tidur, saya minum 3 painkiller, nggak mempan sampai subuh, sakitnya luar biasa. Pagi-pagi saya berangkat ke Singapura, cek ke dokter. Lalu dokter periksa, dokter ahli
Saya juga bingung, Singapura ada yang namanya headache spesialis. Spesialis sakit kepala. Dia periksa semuanya, dia juga ahli saraf, dia periksa semuanya. Semuanya oke, lalu dia bilang begini, kamu itu sedang depresi berat. Wah, depresi? Dalam hati saya, masa pendeta depresi? Dan akhirnya dia jelaskan. Lalu saya ingat, saya bilang iya, istri saya baru meninggal dan sejak ini saya temani di ICU. Memang aduh itu rasanya hidup dalam tekanan, dalam kecemasan itu berhari-hari sampai akhirnya dia dipanggil Tuhan. Langsung dia bilang begini, itu kan kamu lagi depresi. Oke, saya kalau kamu mau, saya akan suntik kamu hari ini di sini, tengkuk sini sama di sini. Saya suntik kamu kalau kamu mau, kalau enggak mau enggak apa-apa. Baru setelah itu lanjutkan dengan obat. Saking sakitnya saya langsung bilang, suntik aja. Saya pikir suntiknya yang cuman kecil cus gitu. Ternyata saudara, saya enggak lihat juga. Ini Evan, Donald, Andreas ada di situ. Mereka pegang tangan saya, kenapa? Mereka lihat jarumnya sepanjang gini. Saya enggak lihat, saya sakit sekali kepalanya. Udah gitu, digosok-gosok, disemprot, terus disuntik. Yang menjerit mereka. Saya enggak rasa sama sekali. Masuk jarumnya segini ke dalam. Udah selesai, satu lagi. Mereka pegang tangan saya kuat-kuat. Mereka pikir nanti saya berontak kali ya. Tapi justru mereka yang tangannya dingin. Saya enggak. Tahu enggak kenapa? Lebih sakit kepalanya daripada jarum suntik. Saudara yang kasih Tuhan, dari saat itu saya sadar pendeta tidak kebal depresi. Nah saudara yang kasih Tuhan, depresi itu secara tidak langsung akan menyeret kita dan mengurung kita dalam sebuah goa. Dan 1 bulan saya tidak ngapa-ngapain. Tapi tiba-tiba Tuhan ingatkan, masuk bulan Februari, it's time to come out of the cave. Sekarang 1 bulan cukup sudah. Sekarang waktunya kamu keluar dari gua itu. Dan saya mulai merenungkan tentang gua, saudara. Gua pertama kali dicatat dalam perjanjian lama, namanya gua Lot. Saudara, pada waktu Lot, Tuhan selamatkan dari Sodom dan Gomora. Tuhan bawa dia keluar dari Sodom dan Gomora. Saudara, lalu Lot taat. Dibawa keluar dan Tuhan menjungkir balikan sehingga akhirnya dia selamat. Dia selamat sampai ke satu tempat namanya Zoar. Kejadian pasal 19 ayat 30 berkata begini. Pergilah Lot dari Zoar dan ia menetap bersama-sama dengan kedua anaknya perempuan di pegunungan. Sebab ia tidak berani tinggal di Zoar. Maka diamlah ia dalam satu gua beserta kedua anaknya. Jadi dia tidak berani tinggal di Zoar. Ada satu ketakutan yang mencengkram. Tetapi setelah saya pelajari, saya temukan begini. Ternyata setelah Lot itu lolos dari Sodom dan Gomora, Lot kehilangan istrinya. Dan waktu dia kehilangan istrinya, dia mulai tidak seimbang cara berpikirnya. Saudara, saya merasa bahwa ketika ia terpisah dari istrinya, imannya mulai goyah. Dia mulai mempertanyakan keputusannya sendiri. Kenapa aku tinggalkan istriku ya? Mestinya biarin aja kita mati sama-sama. Kan sama-sama enak pulang. Istriku jadi tiang garam karena lihat ke belakang. Kenapa aku juga gak ikut lihat ke belakang? Saya kadang-kadang merasa seperti Tuhan. Saya kan ingin pulang bersama-sama. Nah saudara, waktu dia sendiri, dia stres. Dia depresi, dia putus asa, tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Lalu dia menemukan sebuah goa. Perasaan inilah yang membawa dia masuk ke dalam goa. Dan dia tidak mau keluar dari dalam goa itu. Dia nyaman tinggal di dalam goa. Saudara yang kasih Tuhan, dan disitulah akhir cerita tentang Lot. Tuhan bawa dia keluar untuk sebuah rencana, bukan hanya untuk menyelamatkan dia, tapi pasti ada rencana Tuhan yang lebih besar. Tetapi
kehilangan itu dan ketakutan itu membuat dia masuk ke dalam gua. Dan di dalam gua tidak mau keluar-keluar, terjadilah skandal di sana. Dan Alkitab tidak lagi menceritakan apa-apa. Dengan kata lain, rancangan Tuhan, rencana Tuhan menyelamatkan dia dari Sodom dan Gomora terkubur di situ, selesai di situ. Saudara dengar baik-baik. Depresi, tekanan, ketakutan. Kalau engkau tidak segera bisa menguasainya, dia akan membawa engkau ke dalam gua. Gua depresi akan membuat bukti-bukti palsu kelihatannya seolah-olah nyata. Di gua depresi adalah tempat di mana asumsi-asumsi negatif, ketakutan, kekhawatiran, keputusasaan itu akan bertumbuh dengan subur di dalam gua depresi itu. Gua depresi itu akan membuat kekuatan kita menjadi lumpuh, paralyzed. Gua depresi akan mengaburkan pandangan rohani kita bahwa Tuhan itu hidup, dia penuh kuasa dan dia sanggup. Selama engkau ada di dalam gua depresi, engkau tidak akan bisa mengalami kuasa Tuhan. Di gua depresi itu gelap, apa yang kau lihat seolah-olah kegelapan. Engkau tidak bisa lihat secara jasmani, tapi justru iblis menari-nari bersama-sama dengan rohmu di tempat yang namanya gua depresi. Sebab itu saudara yang kasih Tuhan, hati-hati dengan depresi. Kalau engkau depresi, engkau mungkin untuk sementara terisolasi karena hatimu, karena pikiranmu. Tapi hari ini Tuhan mau beritahu saudara, get out of the cave. Jangan terlalu lama ada di tempat seperti itu. Saya sebulan ada di cave, tapi hari ini saya berdiri di sini karena saya ambil keputusan, I will get out from that cave. Yang kedua ada namanya gua Gideon. Saudara, dicatat dalam kitab Hakim-Hakim pasal 6, pada waktu itu bangsa Israel itu sedang dijajah oleh bangsa Amalek dan sebagainya. Sehingga orang-orang Israel itu begitu ketakutan. Mereka tidak tinggal lagi di rumah-rumah di kampung mereka. Tapi mereka diam di gua-gua di gunung-gunung batu. Termasuk salah satu di antaranya seorang anak muda namanya Gideon. Dia hidup dalam tekanan, dalam ketakutan, ketidakberdayaan dan tidak punya masa depan. Saudara, reaksi normal ketika seseorang merasa takut, merasa kecewa, merasa kecil, merasa minder. Reaksi normal, kita akan mencari gua, tempat bersembunyi. Saudara, hal yang sama juga saya percaya berlaku bagi kita semuanya. Ini bukan berbicara tentang gua fisik, tapi ini berbicara tentang gua emosional. Ada namanya gua kepahitan, gua kekecewaan, gua keputusasaan, atau apapun juga itu. Saudara, ketika hal itu terjadi, itu akan membuat kita mundur dari hadapan Tuhan. Akan membuat kita mencari alasan, mencari dalih, dan membangun gua kita. Dan di sana kita mengkarantina diri kita sendiri dengan berkata, aku memang gak bisa, aku memang bodoh, aku memang orang yang sial dan sebagainya. Itu gua. Saudara yang kasih Tuhan, tapi Tuhan tidak mau Gideon itu ada di dalam gua. Tuhan punya rencana besar buat bangsa itu dan Tuhan sudah pilih Gideon untuk melepaskan umat Tuhan itu. Itu sebabnya ketika Gideon sedang ada di dalam gua ketakutan itu, gua keputusasaan itu, gua yang merasa kecil. Saudara, Tuhan datang kepadanya. Bukan waktu dia ada di luar gua, tapi ketika dia ada di dalam gua. Berapa banyak di antara saudara ini, Anda sadar atau tidak, mungkin engkau sedang dalam gua ini. Gua kekecewaan, gua kegagalan sebagainya. Engkau masih ada di sana, tapi pagi hari ini dengar baik. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sedang mendatangi engkau di gua itu. Dan apa kata Tuhan? Saudara, Tuhan berkata kepada Gideon yang ketakutan, Gideon, engkau pahlawan yang gagah berani. Hei, orang yang sedang ketakutan, Tuhan bilang gagah berani. Ketika engkau sedang mendengarkan banyak intimidasi dari dunia ini, yang engkau butuhkan adalah suara encouragement dari surga. Hari ini dengar baik, Tuhan juga mau berkata bahwa aku tidak tertarik melihat ketidakberdayaanmu saat ini.
Aku hanya tertarik melihat potensi yang ada dalam engkau untuk masa depan yang gilang gemilang. Saudara, Tuhan tidak tunggu sampai engkau kuat. Tuhan tidak tunggu sampai Gideon itu punya pengalaman perang. Tapi justru dalam ketidakberdayaan, Tuhan datang. Satu kalimat encouragement membuat seorang yang lemah benar-benar menjadi seperti apa yang Tuhan katakan. Hari ini saya tidak tahu keadaan saudara. Engkau yang ada dalam gua Gideon, Tuhan mau berkata kepadamu, aku melihat engkau, bukan melihat kelemahanmu. Aku melihat engkau karena aku melihat masa depanmu. Get out from your cave. Keluar dari gua masa lalumu. Sebab Tuhan punya masa depan buat saudara. Katakan amin. Banyak orang Kristen yang tidak tahu bahwa kalau kita tinggal di dalam gua itu ada bahaya yang sangat besar. Tadi Lot kita lihat, dia tetap nyaman di dalam gua. Akhirnya berhentilah di situ. Dia tidak mengalami apa yang menjadi rancangan Tuhan. Di dalam Yosua pasal 10 itu diceritakan begini. Satu hari bangsa Israel itu berhadapan dengan 5 pasukan dari 5 kerajaan yang besar. Lalu Yosua berperang melawan 5 pasukan ini dan Yosua mengalahkan semua pasukan ke-5 kerajaan ini. Lalu 5 orang pemimpin mereka, raja mereka itu melarikan diri dan mereka bersembunyi di sebuah gua yang namanya Gua Makeda. Di Gua Makeda ini mereka bersembunyi. Tetapi kemudian di ayat 18, pada waktu Yosua dengar 5 raja ini sedang bersembunyi di gua itu, dia perintahkan prajuritnya, timbun batu di mulut gua itu. Maka mereka timbun batu sehingga yang ada di dalam tidak bisa keluar lagi. Saudara yang kasih Tuhan, tempat persembunyian itu sekarang sudah berubah menjadi sebuah penjara yang tertutup. Kalau engkau ada di dalam gua, apapun guamu itu, dan engkau tidak cepat-cepat keluar, gua itu akan menjadi penjara yang tertutup, di mana engkau tidak bisa ada lagi jalan keluar. Saudara yang kasih Tuhan, banyak orang ketika mengalami kekecewaan, mereka mundur dari Tuhan, mereka mundur dari pelayanan, mereka mundur dari aktivitas-aktivitas rohani. Mereka mundur, mereka bersembunyi. Kenapa? Karena kecewa, kenapa? Karena tersinggung dan lain sebagainya. Saudara, jangan tinggal lama-lama di gua seperti itu. Kalau tidak, gua itu akan berubah menjadi penjara yang tertutup rapat. Saya tahu apa artinya dilukai oleh orang-orang yang dekat dengan kita. Saya tahu rasanya bagaimana depresi ketika menghadapi masa-masa yang sukar. Dan saya yakin kita semua pernah mengalami hal-hal yang sama. Hanya saya mau ingatkan bahwa iblis selalu ingin memanfaatkan situasi seperti itu untuk membawa kita ke gua persembunyian. Yes, untuk seketika Anda mungkin bisa berada di sana. Tapi hari ini Tuhan ingin ingatkan, keluar cepat dari sana. Jangan, selama engkau tidak keluar dari gua itu, engkau akan duduk di sana di dalam kegelapan. Dan engkau akan menimang-nimang rasa ketersinggunganmu. Membelai-belai luka di hatimu. Membelai-belai rasa kepahitan kepada orang lain. Maka saudara yang kasih Tuhan, selama engkau tidak bertindak untuk melepaskan pengampunan kepada mereka, maka perasaanmu itu akan menjadi satu penjara yang tertutup buat saudara. Dan saudara, yang lebih ngeri lagi, itu bukan hanya jadi sekedar penjara. Karena di ayat 23 sampai 26 Yosua pasal 10 engkau akan temukan saatnya tiba. Yosua katakan, buka kembali pintu gua itu. Bawa keluar ke-5 orang raja itu. Waktu dibawa keluar saya membayangkan mereka pikir sekarang kita sudah bebas. Tapi ternyata apa yang dilakukan? Yosua menggantung 5 raja itu di tiang gantungan. Selesai. Kenapa? Karena mereka nyaman di gua itu. Ayat 27 yang lebih ngeri lagi.
Dikatakan tapi menjelang matahari terbenam atas perintah Yosua, mayat mereka diturunkan dari tiang-tiang itu dan dilemparkan ke dalam gua tempat mereka bersembunyi. Lalu mulut gua itu ditutupi orang dengan batu-batu besar yang masih ada sampai sekarang. Kalau engkau tidak segera keluar dari gua, kalau saya tidak segera keluar dari gua, saudara, maka gua itu bukan hanya jadi penjara, tapi gua itu akan menjadi kuburan bagimu. Gua itu akan mengubur rencana Tuhan yang besar buat masa depanmu. Gua itu akan menguburkan relationshipmu dengan orang-orang seputarmu. Gua itu akan mengubur semua impian-impianmu. Gua itu akan mengubur semua panggilan Tuhan atas dirimu. Sebab itu saudara yang kasih Tuhan, get out from the cave or you will die and buried there. Hari ini pesan Tuhan buat kita, jangan tinggal di dalam gua. Apa yang masih tersisa, apa yang masih tersisa, jangan dirusak. Tapi pakailah yang tersisa itu. Imanmu, pendengaranmu. Hari ini engkau mendengarkan firman Tuhan. Jangan keluar dari ruangan ini engkau biarkan iblis mencuri firman Tuhan itu. Karena yang tersisa itu adalah kekuatan yang akan mengalahkan semua tipu muslihat iblis. Katakan amin. Saudara, ada lagi yang namanya Elia. Elia pernah stres, pernah depresi karena diintimidasi oleh Isabel. Lalu dia lari ke padang gurun. Di sana dia berdoa, Tuhan, rasanya semua kebaikan yang aku sudah lakukan sia-sia. Nyawaku malah diancam. Sekarang Tuhan, bawa aku pulang. Beberapa hari setelah istri saya meninggal, saya juga punya perasaan seperti Elia ini. Tuhan, aku tinggal sendiri Tuhan. Gak ada lagi temanku. Tuhan, kalau boleh kan ya istriku udah Tuhan panggil, aku jangan lama-lama panggil juga dong. Saudara, Elia pernah mengalami yang sama. Tapi Tuhan bilang apa? Elia, kamu belum selesai. Kamu harus pergi ke Gunung Horeb. Ketemu dengan aku di sana. Nanti aku akan kasih tahu what next. Saudara, Alkitab bilang apa? Elia pergi ke Gunung Horeb. Kalau engkau sedang putus asa hari ini, jangan cari jawaban di padang gurun. Sebab di padang gurun engkau hanya kepingin menyelesaikan hidupmu. Datang ke jembatan Barelang, lompat, selesai. Tapi datang kepada Tuhan. Dia akan memberitahu kepadamu what next. Katakan what next. Elia pergi. Tapi Alkitab berkata begini, sudah sampai di gunung Tuhan. Elia masuk ke gua lagi. Kenapa? Dia tahu Tuhan bilang datang menghadap aku. Tetapi dia pergi ke sana. Dengan tetap membawa ketakutan, kekecewaan, intimidasi dan keputusasaan. Hari ini engkau mungkin tidak bilang begini, Elia ke sana, dia tetap bawa gua itu, gua intimidasi, ketakutan dan sebagainya. Saudara, mungkin hari ini engkau ada di hadapan Tuhan. Yes, engkau ke gereja. Tapi engkau masih membawa guamu sendiri. Engkau datang seperti keong yang bawa beban yang berat, datang sama Tuhan. Tuhan bilang menjumpai aku. Lalu kita datang ke rumah Tuhan. Tapi kemudian ada apa-apa kita tarik kepalanya, masuk lagi di rumah keong. Itulah yang dilakukan oleh Elia. Saudara, dan akhirnya Tuhan harus kirim gempa. Tuhan harus kirim api dan sebagainya, badai. Hanya untuk memaksa si keong ini tinggalkan rumahnya dan berdiri di hadapan Tuhan. Tuhan mengasihi saudara. Dia tidak mau kita datang menghadap dia dengan rumah keong kita. Dia mau datang, kita datang kepada Tuhan. Dan berkata, Tuhan, ini aku. Waktu Elia keluar, baru Tuhan bicara. Elia, kamu masih punya tugas. Engkau harus membangkitkan, mengurapi 1 nabi dan 2 raja.
Raja ini berbicara tentang orang-orang yang Tuhan akan utus di marketplace untuk melakukan kehendak Tuhan di sana. Nabi ini berbicara tentang yang akan melanjutkan pelayanan Elia waktu itu. Pewahyuan ini saya terima juga. Dan inilah yang saya mau katakan buat saudara. Bulan Maret tanggal 3 kami ada schedule untuk ke Israel seperti biasanya. Tapi saya sudah berpikir ketika saya ada di dalam gua itu, saya sudah kasih tahu saya tidak akan pergi. Biar orang lain yang antar pergi, saya tidak akan pergi. Kenapa? Saya masih ada di dalam gua. Saya bilang saya tidak sanggup untuk pergi sendiri, biasanya berdua. Sekarang sendiri. Nanti saya sedih luar biasa. Tapi setelah Tuhan bicara tentang ini, saya tahu Tuhan suruh saya ke sana untuk menerima sebuah pengurapan, membangkitkan nabi dan raja-raja, membangkitkan orang-orang yang Tuhan akan pakai di dalam pelayanan gereja, tapi juga yang Tuhan akan pakai untuk melayani dia di marketplace. Saya akan pulang dari sana dan saya percaya ada urapan yang kuat di mana saya cuma disuruh mengurapi jemaat. Siapa yang akan terpanggil jadi nabi, siapa yang akan terpanggil jadi raja-raja. Tapi Tuhan cuma bilang begini, ketika mereka diurapi, engkau mengutus mereka yang terpanggil untuk di marketplace. Maka mereka akan aku utus kirim ke 7 gunung. Dan mereka disitulah mereka akan naik dan tidak akan turun. Mereka akan jadi kepala dan bukan ekor. Pengurapan ini membuat saya putuskan, well, I will go. Even though I will go myself, sendirian saja. Tapi karena Tuhan bilang tugasmu belum selesai, aku akan ke sana, ke gunung Tuhan untuk menerima mandat itu. Bersiaplah saudara, kalau engkau mau dipakai oleh Tuhan, engkau yang terpanggil di marketplace, Tuhan akan urapi dan membuat engkau sukses bukan gagal. Jadi kepala bukan ekor. Anda ikut bersama-sama, kalau engkau menginginkan itu, ikut bersama-sama. Kami akan masuk dalam persiapan perjalanan kami ini. 21 hari kami akan ambil doa puasa mulai tanggal 11 hari sampai tanggal 2 Maret. Tanggal 3 kami berangkat. Persiapkan dirimu. Nah saudara yang kasih Tuhan, itu bicara tentang gua Elia. Saudara, kemudian Gua Musa saya lewatin saja. Kemudian ada satu gua lagi, namanya Gua Lazarus. Saudara, dalam Yohanes pasal 11 dikatakan Lazarus sudah mati. Lalu dia dipocong. Lalu dia dimasukkan ke dalam gua. Pada waktu itu kuburan orang-orang di sana adalah gua gunung batu yang dipahat dan jadi gua. Itulah kuburan mereka. Lalu Lazarus dimasukkan ke dalam gua itu. Lalu pintu itu ditutup. 4 hari kemudian Jesus show up. 4 hari setelah dia dikubur. Semuanya sudah tidak ada harapan. Marta bilang begini, Tuhan dia sudah busuk. Dia sudah berulat. Percuma Tuhan. Engkau terlambat datang. Tapi Tuhan bilang tidak ada kata terlambat. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Saudara. Lalu Tuhan Yesus datang di depan kubur Lazarus. Saudara, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Yang pertama dia bilang begini. Singkirkan batu penutup kuburan itu. Pertanyaan saya. Kenapa sih Tuhan tidak gulingkan sendiri? Kenapa dia suruh orang lain melakukannya? Dengar baik. Tuhan mau bekerja. Kalau manusia meresponi firman-Nya. Apa yang kau dengar hari ini kalau engkau responi? Dengar baik. Buka hatimu lebar-lebar. Dengan imanmu tertuju kepada Tuhan Yesus. Roll up the stone. Singkirkan batu itu. Dan ketika mereka singkirkan itu. Baru Yesus lakukan hal yang kedua. Dia berdiri di depan pintu kuburan itu. Dan Yesus katakan, Lazarus keluarlah. Alkitab berkata, maka Lazarus pun keluar.
masih dipocong. Saya nggak tahu dipocong begini, kalau gambar ini itu kakinya kelihatan, tapi kalau Anda lihat orang yang dipocong, kepala diikat, leher diikat, pinggang sama kaki kan. Jadi saya bayangkan mungkin dia keluarnya gini. Atau gini. Tapi yang jelas Alkitab bilang dia keluar. Kenapa? Ketika firman Allah disampaikan, kematian akan bangkit. Ketika firman Allah diresponi, ketika engkau responi firman Allah hari ini, apapun yang mati dalam hidupmu, engkau akan melihat dia mulai bergerak dan bangkit. Tapi engkau harus keluar dari gua itu. Tidak peduli engkau masih diikat, tidak peduli engkau masih tidak berdaya, tapi firman Tuhan akan membuat sesuatu yang mati mulai bergerak. Responi itu baik-baik. Setelah di luar, dia masih terikat. Dan Tuhan Yesus bilang begini, hei orang-orang, sekarang lepaskan pocong itu. Lagi saya punya pertanyaan, kenapa enggak Tuhan Yesus sendiri yang buka pocong itu? Kenapa dia mesti suruh orang lain? Ada nubuatan penting buat saudara. Engkau yang sudah merasa sudah mati masa depanmu, impianmu sudah mati, engkau sudah berusaha tidak berhasil. Hari ini kalau engkau digerakkan atau Roh Kudus sedang bicara kepada saudara, rohmu sedang bangkit, saudara bangkitkan imanmu. Dan engkau akan lihat hari ini engkau belum berdaya, tapi dalam nama Yesus Tuhan akan mengutus orang-orang untuk datang melepaskan ketidakberdayaanmu. Dia akan mengutus orang-orang untuk menggenapi, untuk memperlengkapi rencana Tuhan digenapi dalam hidup saudara. Mereka akan buka jalan buat saudara. Engkau akan tercengang-cengang, siapa ini? Dia datang, tiba-tiba aku mendapatkan peluang-peluang. Itu yang Tuhan mau lakukan, karena dia katakan tahun ini, I will open doors for you. Tapi engkau harus keluar, dengarkan firman Tuhan ini. Apa yang tersisa dalam hidupmu? Apa yang tersisa? Jangan dirusak. Jangan dirusak. Saudara, Tuhan Yesus juga pernah dibalut dengan kain seperti itu. Pernah dimasukkan juga dalam goa kuburan dia. Tapi Tuhan tidak mau lama-lama di sana. Cukup 3 hari. Enough is enough. Lalu dia yang mati keluar. Alkitab berkata, oleh karena kuasa kebangkitannya bekerja sampai dengan hari ini, maka tidak ada yang mustahil bagi orang yang mendengarkan, percaya pada firman Tuhan dan mentaatinya. Come on! Gulingkan batu penutup goa itu. Singkirkan keraguan-raguanmu. Singkirkan ketidakpercayaanmu. Kembalikan senyuman yang hilang dari dalam bibirmu. Berdirilah tegap. Dan katakan, I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me. And I am free in Jesus' name. Sama-sama katakan, I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me. And I am free in Jesus' name. Sama-sama lagi. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me. And I am free in Jesus' name. Saudara, kita akan nyanyikan dari pertama. Tapi saya mau katakan ini. Dengarkan pesan ini. Apa yang masih tersisa, jangan engkau rusak. Hari ini keluar dari guamu. Keluarlah. Sebab hari ini ada pembebasan. Yes. Kita punya Yesus yang berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Haleluya. Haleluya.
Tangan di kepala. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out. God is fighting for us, God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ, alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will not die. I will declare and lift you high. Alive in me, and I am free in Jesus' name. In Jesus' name. Yang percaya sama-sama katakan in Jesus name. You will live and you will not die. Your future will live. Your dream will live. Asal engkau mau meresponi. Saya percaya ada beberapa orang di sini ketika engkau mendengarkan firman Tuhan ini. Engkau yang sudah hampir-hampir putus asa. Tapi hari ini Tuhan mengingatkan engkau ada di sini. Karena masih ada sesuatu yang tersisa. Yang Tuhan mau dengan yang tersisa ini. Engkau responi di hadapan Tuhan. Tuhan tidak peduli dengan ketidakmampuanmu. Dia sedang memperhatikan kemampuanmu untuk masa depanmu. Tundukkan kepala, tundukkan kepala. Saya cuma mau berdoa buat setiap saudara yang mau meresponi firman Tuhan ini. Yang sedang berkata, Tuhan terima kasih. Aku mendengar engkau berbicara buatku hari ini. Dan aku siap untuk keluar dari goa itu. Kalau engkau itu orangnya, angkat tangan di hadapan Tuhan. Angkat tangan. Kirabakaralabashanda. Koriabaharalabashika patakaralamasandi. Ina makaralabaralabaralabashanda makaralaba. Yes, Roh Kudus, Roh Kudus, aku berdoa saat ini. Tuhan, mereka siap untuk keluar dari gua mereka. Karena firman-Mu telah membangkitkan iman mereka. Doa hamba-Mu Tuhan. Biar ketika pulang dari ibadah ini, kuasa-Mu bekerja. The resurrection power of Christ. Membangkitkan kembali semangat yang pudar. The resurrection power of Christ. Membangkitkan kembali harapan-harapan mereka. The resurrection of Christ. Memulihkan masa lalu yang gagal. Dan membangun masa depan yang baru. Aku minta di dalam nama Yesus. Engkau terima. Terima. Tuhan curahkan kekuatan yang baru. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Arise. 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 And shine. Arise. And shine. Because your light is come. It's the time for you to get out of the cave. Arise before the Lord and shine, and shine, and shine, and shine. Down
Mari kita siapkan perjamuan kudus. Oh Jesus, thank you. Thank you Lord. Thank you for your word. And now we would like to thank you again for the stripes of Christ in Golgotha. Untuk kuasa bilur-bilur-Mu Tuhan. We thank you for the power of the resurrection of Christ. Kami mau mengangkat roti ini di hadapan Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, bahwa apa yang kuteruskan kepadamu aku terima dari Dia waktu, yaitu Tuhan Yesus pada waktu Dia akan diserahkan. Dia mengambil roti, dipecah-pecahkan dan diberikan kepada murid-muridnya. Katanya, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuat ini setiap kali kamu memakannya, jadi peringatan akan aku. Bahwa Tuhan Yesus melakukan itu, supaya engkau yang hidupmu sedang terpecah, bisnismu sedang pecah, karirmu sedang pecah, rumah tanggamu sedang pecah, engkau akan terima kuasa itu. Dan bilur Yesus akan kembali membuat yang pecah, yang retak menjadi utuh kembali. Kalau engkau percaya itu, makanlah dalam nama Yesus. Demikian pula dengan cawan ini, setelah makan, Tuhan Yesus mengangkat cawan dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Dan diberikan kepada murid-muridnya, kata Yesus, cawan minuman ini yang atasnya kita ucapkan syukur ini. Inilah perjanjian baru yang aku meteraikan dengan darahku sendiri. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara, bahwa cawan minuman ini yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah perjanjian baru, anak domba Allah. Minumlah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Oleh karena Engkau sudah bangkit dari antara orang mati. Hari ini kami terima kuasa kebangkitan-Mu. Dan dengan iman kami mau katakan sekali lagi, I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will not die. I will declare and live your life. Christ in me, and I am here in Jesus' name. Sama-sama katakan, dalam nama Yesus, Dalam nama Yesus, I will live. I will live. And I will not die. And I will not die. In the name of In Jesus, the name of Jesus, I receive the resurrection power of Christ. resurrection of Christ. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. Silakan duduk kembali.